Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon peserta didik SMP Negeri 1 Sukaraja. Salam sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Dan pada kesempatan ini diharapkan Ananda bisa menyimak materi yang akan Ibu sampaikan tentang pengenalan kurikulum 2013. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanti, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 dan 9. Sebelum kita mulai materinya, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa, biasakanlah Ananda semuanya selalu membaca doa sebelum ataupun setelah beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pengenalan tentang kurikulum 2013. Apa itu kurikulum? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19 adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muatan kurikulum SMP Negeri 1 Sukaraja meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 789 untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang kurikulum 2013. Struktur kurikulum itu ada 4 kompetensi. 1 kompetensi sikap spiritual yaitu KI 1, KI 2-nya tentang sikap sosial, KI 3-nya tentang pengetahuan, dan KI 4 adalah kompetensi tentang keterampilan. Apa saja mata pelajaran yang ada dalam K13? Yaitu ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti dengan jumlah 3 jam per minggu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN jumlahnya 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Nah, sekarang kelompok B terdiri atas mata pelajaran seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, prakarya dan atau informatika 2 jam per minggunya, ditambah dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda 2 jam, jadi jumlah jam belajar per minggunya 40 jam pelajaran. Kemudian 1 jamnya pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 menit. Nah, sekarang berhubung masih dalam kondisi pandemi, jadi kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi dari proses pembelajaran di sini ada 3. Itu yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajarinya. 3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif. Baik itu inspiratif, menyenangkan, menantang. Nah, itu adalah kegiatan proses belajar mengajar di mana kalian harus berperan aktif di dalamnya. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini adalah kegiatan guru bersama siswa membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil pelajaran. Nah, di kegiatan penutup juga ini ada guru melakukan penilaian. Penilaiannya itu apa saja nilai-nilai dalam K13 ini? Nilai K13 ini aspek penilaiannya adalah
pengetahuan, nilai sikap spiritual. Nah, K13 mengenal 4 macam penilaian untuk setiap siswa. 4 macam nilai itu akan dilaporkan kepada orang tua melalui buku laporan pendidikan atau raport setiap semester. 4 macam nilai itu adalah nilai sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, apa maksud nilai sikap spiritual dan sikap sosial? Nah, nilai sikap spiritual adalah sikap sebagai seorang beriman. Nah, sikap spiritual ini dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan agama, wali kelas, dan juga guru BK, juga guru seluruh mata pelajaran. Nilai sikap sosial adalah sikap dalam pergaulan dengan orang lain, dengan sesama teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dan lain-lain. Sikap sosial ini dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar PPKN, wali kelas, dan guru BK. Jadi kedua sikap spiritual dan sikap sosial ini juga dinilai oleh semua guru mata pelajaran. Yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan adalah nilai tentang pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nilai ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Nilai pengetahuan ini diperoleh melalui mana? Melalui apa? 1. Tugas-tugas sekolah ataupun PR, baik itu kelompok maupun perorangan. Ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Nah, kalau semua nilai itu baik, pasti nilai di rapot juga baik. Kalau ada yang kurang baik, maka nilai di rapot pun juga akan kurang baik. Itu nilai pengetahuan. Sekarang apa nilai keterampilan? Keterampilan itu adalah nilai tentang keterampilan yang ditunjukkan seorang siswa dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan. Nilai keterampilan ini diperoleh melalui keterampilan dan kerajinan saat mengerjakan tugas seperti diskusi kelompok, presentasi, dan lain-lain. Hasil pekerjaan seperti tugas yang dijilid, hasil diskusi, hasil penelitian itu adalah nilai keterampilan. Jadi keseluruhan hasil pekerjaan yang dikumpulkan semakin baik, semakin lengkap, itu akan semakin baik. Jadi bila semua itu dapat nilai baik, pasti di buku rapot pun akan baik. Bentuk nilai berupa angka dan huruf serta dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasannya. Angka dari 0 sampai 100, huruf yang digunakan adalah A, B, C, D. A sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Khusus nilai sikap spiritual dan sikap sosial hanya diberikan dalam bentuk huruf deskripsi saja. Nah, bagaimana peserta didik yang tidak berhasil? Peserta didik yang tidak berhasil, tentu saja peserta didik yang dinyatakan tidak berhasil bila banyak mendapat nilai di bawah KBM. Apa itu KBM? KBM itu adalah ketuntasan belajar minimal atau juga KKM, kriteria ketuntasan kriteria ketuntasan minimal, dan predikatnya adalah D. Jadi apabila kalian tidak rajin sekolah, tidak rajin mengerjakan tugas-tugas, maka nilai ulangan juga tidak tuntas. Karena malas belajar, itu menunjukkan sikap dan juga menunjukkan sikap kurang baik terhadap sesama, terhadap guru dan orang tua. Tentu saja itu kalian tidak akan berhasil nantinya, tidak naik kelas, bahkan mungkin tidak lulus nantinya. Nah, kemudian bagaimana yang berhasil? Kalian bisa lihat kebahagiaan mereka. Peserta didik yang dinyatakan berhasil dengan sangat baik bila nilainya mendekati 100 dan predikatnya A. Peserta didik dikatakan berhasil dengan nilai baik bila nilainya 8492 dan predikatnya adalah B. Peserta didik dinyatakan berhasil dengan nilai cukup bila nilainya tidak jauh dari nilai KBM, yaitu antara 75 dan 83. Nah, nilai baik 8492 karena kita menggunakan KKM yang 75 untuk semua mata pelajaran. Maka, untuk berhasil itu kalian harus berjuang. Berjuanglah dengan rajin untuk menjadi siswa yang berhasil. Nah, kemudian lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, tetap semangat. Nah, untuk materi penjelasan tentang pengenalan kurikulum 2013, Ibu rasa cukupkan sekian. Diharapkan kalian semua, Ananda semuanya bisa belajar dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran, meskipun dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nesa Raja, sukses.